والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بلغ مقاصدنا. الفاتحة لرسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ثم إلى خصوصا حمسان بن محسن جندنا نحو بكر بن عبد الله ثم إلى موسى بن وحيد ثم إلى روك مختار بن محمد ترمون أن الله يتغشاهم برحمة وغفرة وأن الله يعيد علينا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم للدني والمشرب الصفي الهني يا وهب يا غني ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع وعين تدمع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya, karunia-Nya sehat wal afiat. Alhamdulillah yang dapat hadir di sini para DKM Masjid Al-Barakah Syafi'iyah, terutama Kiai Alwi tadi, ada Ustadz Hafiz, ada Ustadz Taufik dan para asatizah lainnya, para bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan baik yang mendengar kajian ini secara offline maupun secara online, mudah-mudahan kita doain biar Allah sehatkan badannya, biar Allah gampangkan segala urusannya, biar Allah berikan kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hari ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Afif, namun karena beliau berhalangan, jadi tidak bisa menghadiri kajian kali ini. Tapi kita doain mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya sehingga bisa kembali mengajarkan kita kembali. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kita sekarang masuk ke dalam satu bulan yang dimana bulan ini diapit dengan bulan yang agung, yaitu bulan Sya'ban. Ya, kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai di dalamnya. Bahkan Rasul sendiri mengatakan syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Ya, bulan Sya'ban bulan di mana manusia, para kaum muslimin melalaikan di dalamnya. Kenapa? Karena bulan Sya'ban diapit dengan bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu merupakan bulan haram, dan diapit dengan bulan Ramadan, syahrul Quran. Maka orang pada melalaikan. Nah, di sini kita bahas bahwa madza fi Sya'ban, ada apa sih di bulan Sya'ban ini? Bahkan Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengarang satu buku tentang kekhususan bulan Sya'ban. Beliau Sayyid Muhammad sampai membuat buku berjudul Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Karena bulan ini saking orang lalai, saking lupa amanya, makanya dikarang tuh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ada apa di bulan Sya'ban, bahwa kita harus tahu dulu apa itu Sya'ban artinya. Jadi orang Arab dulu kalau mau namain sesuatu itu dengan kejadian yang luar biasa, yang agung, yang benar-benar wow kejadiannya. Dulu ketika bala tentara Abraha menyerang Ka'bah dengan gajahnya, maka tahun itu dinamakan tahun gajah. Iya, kenapa? Karena di dalamnya terdapat peristiwa yang begitu agung. Jadi orang Arab tuh dulu menamakan sesuatu cocok logi kalau bahasa kita. Kayak Ramadan, karena sangat panas dinamain Ramadan. Nah, bulan Sya'ban juga begitu. Sya'ban dinamakan Sya'ban, kenapa? Li'annahu yatasya'ab. Karena di bulan Sya'ban ini orang-orang para zaman dahulu itu berpencar-pencar. Kenapa itu berpencar-pencar? Karena ketika mereka masuk ke dalam bulan Rajab, kan bulan Rajab bulan haram tuh. Ya, bulan Rajab bulan haram, di mana kalau bulan haram nggak boleh ngebunuh orang, nggak boleh ngadain perang. Bulan haram. Nah, ketika udah kelar, bahkan sampai dikatakan begini, kalau kita ketemu sama pembunuh, ya, sama pembunuh bapak kita di bulan Rajab, di bulan haram, kita nggak bakal bisa ngebunuh tuh orang. Kenapa? Saking ngemuliain bulan Rajab, bulan haram. Nah, bulan haram kelar, masuk ke dalam bulan Sya'ban, baru di situ perang. Jadi orang-orang pada pencar-pencar tuh. Kenapa? Takut. Makanya tasya'ab dia, berpencar-pencar. Makanya dinamakan summiya Sya'bana li'annahu yatasya'ab. Ya, berpencar-pencar. Namun ketika datang Islam, maka Nabi mengatakan li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena di dalam bulan Sya'ban banyak perihal-perihal yang baik. Seperti contoh, di bulan Sya'ban ini ada peristiwa nanti tahwilul qiblah, pindahnya kiblat kita dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Di mana itu? Di Sya'ban. Lalu nanti ada lagi perihal raf'ul a'mal, pelaporan amal-amalan kita sama Allah. Jadi sistemnya laporan semua amal baik, amal buruk setahun yang kita lakuin itu dilaporin di bulan Sya'ban. Ada lagi peristiwa di bulan Sya'ban ini, yaitu turunnya ayat yang sangat masyhur yang kita pasti hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu tuh ayat bersolawat turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini bulan yang sangat agung, banyak peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat di bulan Sya'ban. Jadi dinamakan bulan Sya'ban pertama karena yatasya'ab, orang-orang pada pencar.
Ada lagi yang mengatakan bahwa Sya'ban itu diambil dari dua kata, sya'abana, artinya yang masyhur, yang udah jelas, yang udah tersebar pasti udah jelas, sya'abana. Ada lagi yang mengatakan Sya'ban itu diambil dari kata syi'ib. Syi'ib, makanya dulu ada namanya syi'ib hud, lembah, syi'ib. Ada mengatakan Sya'ban diambil dari kata syi'ib yang artinya tariqun fil jabal, ya lembah, lereng. Ada yang mengatakan Sya'ban itu ialah asy'ab. Apa asy'ab? Al-jabar, menutupi. Artinya jabarallahu fihi kasral qulub. Di bulan Sya'ban Allah bakal tambelin, bakal tutupin hati-hati yang kecewa. Ketika bulan Sya'ban datang, ketika hamba mengangkatkan tangan, itu nggak bakal dikecewain namanya Allah. Makanya diambil Sya'ban. Kenapa? Karena al-jabr. Apa al-jabr maksudnya? Fayajburullahu fihi kasrul qulub. Allah nggak bakal kecewain hati hambanya. Allah nggak bakal kecewain. Kalau kita udah mengangkat tangan meminta munajat kepada Allah di bulan Sya'ban, Allah nggak bakal kecewain. Nah, itu bulan Sya'ban tuh. Artinya Sya'ban ini banyak kebaikan di dalamnya. Namun yang kita harus tahu bahwa kita ini sebenarnya bukan disuruh ta'zimus syahr atau ta'zimus zaman. Kadang ada orang sebelah mengatakan begini, ente ngapain sih terlalu ngagung-ngagungin bulan Maulid, ente terlalu ngagungin bulan Maulid, Rajab terlalu ngagungin bulan. Kita bukan mengagungkan waktu, tetapi kita mengagungkan sang pemilik waktu. Kita bukan mengagungkan waktu Sya'bannya, waktu Rabiul Awalnya, enggak. Kita ngelihat siapa itu pemilik waktu, tidak lain tidak bukan Allah. Kita mengagungkan Allah pada hakikatnya, cuma mereka hanya nampak secara luar. Kayak seperti ada beberapa orang yang mengatakan, ente ngapain nyembah kepada batu, kan Ka'bah kan batu, sebongkah batu, ya. Padahal kita bukan menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Mereka melihat secara nampak luar saja, tetapi tidak memahami apa hakikat artinya di dalam itu. Maka orang yang mengatakan bahwa ente ngapain ta'zimu syahr, ta'zimu zaman faqat, ente ngapain cuma mengagungkan waktu sahaja, padahal mereka nggak tahu yang kita agungin bukan waktu, bukan tempat, tetapi sang pemilik waktu, sang pemilik tempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada perayaan-perayaan semisal merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulid, merayakan nanti misalkan nisfu Sya'ban, kita bukan merayakan harinya, bukan. Kita merayain sang pemilik hari, mengikat hati kita dengan sang pemilik hari itu. Manusia di sini dikatakan bahwa kullama kana irtibatun nasi bil hadatsati qawiyan wa ta'athuruhum biha 'aziman kana irtibatuhum wa ta'athurum biz zamani alladhi waqa'at fihi bi nafsil quwwah. Kalau hubungan manusia dengan suatu kejadian itu udah sangat merekat kuat, dia bakal akan terpengaruh tuh. Kayak contoh, kita dulu waktu sekolah, kenapa sih ada namanya upacara, ada namanya misalkan hari proklamasi, hari kemerdekaan, ya diceritain. Padahal kan udah lalu-lalu. Kenapa diceritain? Buat mengikat kita manusia dengan sejarah itu. Ketika sudah terikat dengan sejarah, hati kita, pikiran kita, benak kita dengan sejarah itu, maka otomatis latar belakang kita, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah itu bakal kita jaga. Kita jaga biar nggak terulang lagi sejarah itu. Makanya ketika hati kita sudah terpaut dengan misalkan dengan Maulid Nabi, maka kita akan pasti berusaha semaksimal mungkin agar hati ini terpaut dengan sang pemilik Maulid ini. Kenapa? Udah terikat dengan kejadian itu. Makanya jangan pernah meremehkan hal-hal yang sifatnya secara zahir itu tidak rasional. Kita beragama bukan hanya mengandalkan akal saja, rasional saja. Ada yang namanya keimanan, ada yang namanya perkara-perkara gaib. Nah, itu ranahnya nanti ke dalam agama kita.
Maka jangan seperti filosof. Orang-orang filosof, mereka itu hanya menggunakan akal saja. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal ditolak. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal ditolak. Maka kalau dalam agama kita enggak. Ada yang namanya wahyu baru akal. Akal ngikut wahyu. Kayak contoh misalkan orang yang kentut pantat, yang diusap apa ya? Muka. Kan kudu kalau yang kentut pantat kudu ngusap ya belakangnya kan. Tapi enggak, Al-Qur'an datang kalau wudu usap muka. Mau nggak mau tunduk akal kita sama wahyu. Tunduk, jangan kok nggak logis, kok nggak rasional banget. Yang inan buang itu yang belakang, kenapa yang diusap muka? Nah itu salah satu tantangan akhir zaman. Mereka mau semua perkara agama ini secara rasional. Padahal ada ranahnya di mana bahwa agama itu sifatnya keimanan. Nah, di dalam bulan Sya'ban ada perkara yang namanya tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah ialah pindahnya kiblat umat muslim yang tadinya di Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah. Di Baitul Maqdis itu sekitar Nabi bilang sab'ata asyara syahron, ada yang mengatakan sittata asyara syahron, 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan para kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Namun kenapa kok pindah ke Ka'bah? Karena di dalam kitab Tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib itu disebutkan bahwa Nabi kurang suka kiblat sama dengan kaum Yahudi. Karena Yahudi mereka di Baitul Maqdis juga tuh. Di Baitul Maqdis juga. Maka Nabi Muhammad kepengen biar kiblatnya diarahin, kan arti kiblat tuh arah. Biar arahnya kiblatnya dipindahin ke Ka'bah. Kenapa? Ka'bah ini bangunan kakeknya Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nah pengen tuh, cuma ketika kepengenannya Nabi doang itu masih belum diiyain. Makanya sampai nanti turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, sampai Allah mengatakan kami ini sering melihatmu wahai Rasulullah selalu menadahkan tangan ke atas meminta sama Allah biar dipalingkan kiblat yang dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah sekarang kata Allah falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami arahkan kiblat sebagaimana yang engkau mau, yaitu kemana? Ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah dalam kejadian ini adanya di bulan Sya'ban. Adanya di bulan Sya'ban. Makanya setiap apapun keinginan Nabi itu pasti Allah bakal ijabah. Makanya kan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti itu Tuhanmu selalu memberikan kepadamu sampai kamu itu senang. Makanya Siti Aisyah ketika melihat perkara ini, Nabi ngomong sama Jibril, tolong dong kiblat yang di Baitul Maqdis pindahin ke Ka'bah. Jibril cuma jawab itu urusannya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa sampai diijabah, turun ayat tadi. Siti Aisyah ngomong gini, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aku nggak pernah ngelihat Tuhanmu melainkan Allah itu, Tuhanmu itu mengijabah sesuatu yang engkau mau, yang engkau pinta. Makanya Rasulullah merupakan Habibullah, kekasihnya Allah. Apapun yang diminta sama Rasulullah bakal diijabah. Nah kita cara untuk biar bisa diijabah permintaan kita lewat jalur cepat apa? Tawassul sama Nabi. Ada berapa banyak hadis yang Allahumma bijahi nabiyyik, ya Allah aku minta kepadamu dengan perantara nabimu. Itu jalur cepat tuh. Kenapa? Kita meminta dengan makom kedudukannya Nabi, dengan kemuliaannya Nabi. Itu cara tercepat biar diijabah. Ya, kalau kita doa sendiri ya bisa diijabah sama Allah. Cuma kalau mau biasa cepat maka adanya namanya tawassul. Ya, ada tawassul menjadikan Rasulullah itu perantara, bukan minta sama Rasul, bukan.
Ya bukan minta sama Rasul, tetapi kita menjadikan Rasul ini perantara menghubungkan antara munajat kita, keinginan kita dengan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu paling orang yang dipandang sama Allah. Nggak ada makhluk yang dipandang, yang dimuliain seperti Rasulullah. Nah, hikmah kenapa kok kiblat ini dipindahin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Tidak lain tidak bukan, pasti ada hikmahnya. Cuma kita harus tahu bahwa tidak mesti setiap syariat yang Allah turunkan itu kita harus tahu hikmahnya apa. Gak harus kita tahu hikmah di balik syariatnya itu, gak harus. Kenapa? Itu ranahnya iman, mau diuji kita. Makanya turun tuh ayat tuh ketika proses diarahkan, dipalingkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, banyak orang-orang yang kok Muhammad nggak konsisten kok Muhammad begini-begini, banyak yang keluar dari agama Islam. Makanya ayat turun begini, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihin wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, yaitu Ka'bah, melainkan agar kami tahu supaya siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Maka hikmah dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah untuk melihat mana nih orang yang konsisten mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mana nih orang yang selalu mengikuti, tunduk kepada perintahnya Allah. Kelihatan tuh ketika ada orang yang tergusik hatinya, ketika ada orang yang enggak mau ngikutin Nabi Muhammad, nah berarti dia membelot daripada ajarannya Allah. Nah yang kedua, di dalam bulan Sya'ban ada namanya Raf'ul A'mal. Raf'ul A'mal ini pelaporan amal. Jadi pelaporan amal ini hanya sifatnya formalitas saja, bukan hakikat. Artinya Allah udah tahu amalan kita, nggak perlu dilaporin juga Allah udah tahu. Ini hanya sifatnya formalitas untuk mengajarkan kita bahwa ada loh yang namanya sistem pelaporan. Makanya nanti di dalam hadis ini, pelaporan amal ini ada sifatnya yang tahunan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya harian. Makanya pelaporan amal itu tidak hanya khusus di bulan Sya'ban saja. Misalkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa ada raf'u fin nahar wa raf'u fil lail. Pelaporan di siang hari, pelaporan di malam hari. Jadi Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanam. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Bahwa segala amalan yang dilakukan oleh manusia itu, amalan yang dilakukan di malam hari itu dilaporin sebelum siang. Artinya kalau sebelum siang berarti sebelum munculnya matahari. Jadi malaikat penjaga yang nyatet dari malam hari, dari mulai terbenamnya matahari sampai nanti munculnya matahari, dia ngelapor tuh ke Allah. Ini laporan per hari namanya, laporan harian. Begitu juga tuh ganti, wa amalun nahar qabla amalil lail. Pelaporan amalan siang yang dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini nanti dilaporin nih. Nah, itu pelaporan harian. Ada lagi yang pelaporan setiap waktu sholat, yaitu kapan tuh? Bahkan dalam pelaporan seharian ini, Al-Imam Al-Munawi mengatakan bahwa fa innal hafazata yas'aduna bi a'malil laili ba'da inqita'ihi fi awwalin nahar wa yas'aduna bi a'malin nahari ba'da inqita'ihi fi awwalil lail. Malaikat penjaga itu dia naik yang dari malam dia naik untuk ngelaporin yang siang, malaikat yang siang naik ngelaporin yang malam. Makanya dalam kitab Faidul Qadir, ya, karangan Al-Imam Al-Munawi, ini Masya Allah Al-Imam Munawi nih. Al-Imam Munawi, beliau seorang ulama yang
benar-benar mutqin dalam masalah hadis. Kenapa? Karena beliau keluarganya, bapaknya, kakeknya orang alim. Bahkan kakeknya itu dari jalur ibunya Zainuddin Al-Iraqi. Al-Imam Munawi saking alimnya ada orang-orang yang gak senang sama dia. Bahkan diceritakan bahwa ada beberapa orang di kampungnya sendiri itu ngeracunin Al-Imam Munawi. Maka dari dulu kriminalisasi ulama tuh udah ada. Ya, bahkan Al-Imam Allamah Munawi ini dia nggak masyhur di kampungnya, tapi di kampung orang masyhur. Banyak tuh begitu tuh. Kita ngelihat orang-orang alim, orang-orang ulama itu di kampungnya itu nggak begitu masyhur, tetapi di luar masyhur dia. Kenapa? Al-qurbu hijab. Semakin kita dekat dengan orang alim, semakin dekat nih kita nggak ngelihat bahwa dia itu istimewa. Semakin dekat, contoh kayak keluarganya misalkan, dia memiliki orang tua alim, tapi anaknya terkadang tidak begitu menghormati orang tuanya seperti ulama. Kenapa? Karena dekat. Saking dekatnya dia udah tahu sifatnya. Nah, sifat-sifatnya itu yang kemanusiaannya yang menghalangi, bapak gue juga manusia, jadi nggak memanfaatkan. Begitu tuh al-qurbu hijab. Semakin dekat kita sama ulama, itu bisa menghijab kita, menutup keistimewaan ulama itu. Makanya beruntung bagi orang yang bisa merusak hijab itu tuh. Beruntung bagi orang yang bisa mengangkat tirai penghalangnya dia. Berapa banyak ulama yang, apalagi sekarang lagi masyhur di Al-Azhar nih. Di Al-Azhar ada seorang namanya Dr. Abdurrahman An-Nahwi. Beliau baru kemarin mendapat gelar doktor S3. Umurnya baru berapa? 25 tahun. 25 tahun udah mendapat gelar doktor S3. Aneh, umur 26 belum juga S2. Beliau Dr. Abdurrahman An-Nahwi masih 25 tahun. Bukan hanya itu aja, bahkan tercatat di Jami'ah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar itu baru 2 yang mendapatkan doktoral muda. Pertama Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini Syed Muhammad umur 26. Nah, yang sekarang nih yang mengalahkan Syed Muhammad umur 25 tahun udah doktoral. Udah mendapatkan gelar doktor S3. Umurnya baru 25 tahun. Bahkan nih orang Dr. Abdurrahman An-Nahwi hafal Al-Quran itu bukan hanya qiraat hafaz aja, 10 qiraat dihafal. 10 qiraat, kita taunya cuma 7 qiraat, 7 qiraat. Beliau hafal sampai 10 qiraat, hafal di kepalanya, Masya Allah. Orang Shinggit, orang Mauritania. Masya Allah. Bukan hanya itu aja, hadis kutubu tis'ah, Sahih Bukhari, kitab hadis dilahap sama dia. Kenapa dia bisa begitu? Bapaknya orang alim besar, orang faqih, orang usuli, mengajarkan anaknya, dididik anaknya. Alhamdulillah berhasil di anaknya. Bahkan anaknya sekarang udah mengatakan anaknya nih bisa melampaui kehebatan orang tuanya. Kenapa bisa begitu? Didikan orang tuanya. Nih anak berarti sudah tidak terpakai tuh yang namanya kaidah al-qurbu hijab. Dekat itu halangan, dia udah nggak kepake. Dia udah bisa menabrak tuh, membuka tirai penghalang itu tuh. Dia bisa memanfaatkan orang tua ke orang alim, orang tua ke orang baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya mungkin. Makanya Dr. Abdurrahman Nahwi sekarang masyhur, sekarang lagi viral sekarang di Al-Azhar. Kenapa? Termasuk orang yang mendapat doktoral termuda. Nah, itu dia. Kadang kita dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang alim, ulama, kadang karena dia hidup di lingkungan kita tahu kesehariannya dia, kita kadang ngecilin, ngeremehin. Nah, perasaan ngeremehinnya itu, ngecilinnya itu kadang menghalangi kita dapat barokahnya. Padahal kalau kita bisa menghalangi itu, bisa menghilangkan perasaan itu, ya Allah, beruntung nanti. Karena yang namanya ilmu ada namanya kisah namanya Asad bin siapa namanya? Dia datang dari Andalus, Asad bin Farad. Asad bin Farad ini
dia datang dari Andalus. Andalus tahu di Spanyol, datang ke Irak nemuin Ahmad bin Hanbal. Ini jalan kaki nih. Asad bin Farad jalan kaki dari Andalus Spanyol sampai ke negara Irak menemui Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jalan kaki, lihat, dari Spanyol sampai ke Irak. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Bahkan Syekh Ahmad bin Hanbal ini baru keluar bukan Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ahli Irak. Jadi Asad bin Furat ini dari Andalus datang ke Irak untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Cuma sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani diginiin, ente mau ngapain datang-datang jauh dari Andalus, dari Spanyol, datang ke Irak jalan kaki? Percuma, emang nggak ada di sana ulama yang alim. Asad bin Furat cuma ngomong, semua ilmu yang di sana sudah aku lahap. Lihat, semua ilmu yang ada di Andalus udah aku lahap. Dia pindah mendatangi ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bahkan si Asad bin Farad ini meminta waktu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani untuk apa? Untuk ngajarin. Cuma Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sibuk, orang ibarat kata dai kondang, udah kagak ada waktu. Ada waktu di malam hari. Di malam hari, tengah malam adanya waktu. Kata Asad bin Farad, labas, nggak apa-apa. Akhirnya malam hari dia belajar tuh, Asad bin Furat sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sampai dikatakan, dicerita bahwa saking malamnya itu Asad bin Furat itu sampai ngantuk-ngantuk begini, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Cuma sama gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani diambil air dipetrikin ke mukanya dia. Ya Asad bin Furat, ente ngapain jauh-jauh datang ke sini untuk tidur, kata dia. Nah, itu menandakan bahwa Asad bin Furat benar-benar pengen nuntut ilmu dari jauh apapun, dan gurunya mendukung. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngedukung anak didiknya biar jadi, hatta dia di tengah malam datang diajarin sama dia. Nah, ini merupakan bahwa ilmu itu harus kita dapatin dengan capek. Nggak ada ilmu yang nggak didapatin dengan capek, nggak ada. Ilmu, semua hal-hal yang sifatnya materi, ilmu, ya harta, itu pasti capek. Nggak ada yang nggak capek. Makanya kita kata Imam kata ilmu dikatakan bahwa berikan semua waktumu untukku, kata ilmu ini mengatakan kepada manusia, berikan semua waktumu untukku, maka aku akan berikan dikit untukmu. Semua waktu kita berikan untuk ilmu, cuma kita dapati dari ilmu berapa? Dikit. Coba ente dari SD, SMP, SMA, apa yang udah dapat? Dari berapa tahun tuh? SD 6 tahun, ya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berapa ilmu yang udah kita dapat? Nggak ada. Emang begitu. Semua umur para ulama tuh begitu. Semua umur dialihkan untuk ilmu, cuma dapat dikit. Ya begitu. Karena ilmu Allah luas. Maka kata ulama, saking luasnya ilmu, maka fataqdimul aham fal aham. Dahulukan dulu yang mana yang lebih penting. Kita cari ilmu yang penting. Tahu dari mana pentingnya? Yang dipakai keseharian. Contoh, kita kesehariannya apa? Dagang. Maka pelajarin ilmu dagang. Pelajarin apa rukun-rukun jual beli, gimana perdagangan yang sah, mana perdagangan yang enggak sah. Itu kan dipakai sehari-hari. Atau kita sholat yang sehari-hari. Cari ilmu tentang masalah sholat, tentang wudu, karena itu tuh yang lebih penting. Kalau kita udah bisa, ente bayangin aja, sehari kita sholat 5 kali, itu sehari, kaliin tuh ame sebulan berapa kali, 5 kali 30, berapa ratus, berapa ribu kali kita sholat. Tapi sampai hari ini kita belum full ngerti apa yang kita utarakan dalam sholat. Masih banyak orang yang nggak paham dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, masih banyak tuh dia nggak paham apa yang dilafatin, apa artinya. Padahal dia sholat udah berapa? Udah ratusan kali, udah ribuan kali dia sholat. Maka sayang kalau kita sholat udah ribuan kali, dari Allahu Akbar sampai akhir salam, dari sepanjang itu, masa kita nggak paham semuanya? Padahal kita sholat udah lihai bahasanya, udah 100 kali, 1000 kali. Belajar, makanya ngaji. Dengan kita ngaji, kita bisa paham
Apa artinya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai nanti bacaan yang terakhir assalamualaikum. Karena sayang kita kita lakuin sholat berkali-kali, beribu-ribuan kali, tapi kita nggak paham. Hanya seperti burung beok doang kalau bahasa orang Arabnya, babagha. Orang burung beok doang ngomong kicau-kicau tapi nggak paham apa yang diomongin. Sayang makanya. Nah, dalam bulan Sya'ban tadi ialah pelaporan amal-amal kita, amalan yang baik, yang buruk itu dilaporin di bulan Sya'ban. Lalu yang ketiga, di bulan Sya'ban ini tadi turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makanya dikenal tuh ya, bulan Rajab yang kemarin nih, bulan Rajab itu bulan istighfar, bulan kita minta ampun. Bulan Sya'ban bulannya salawat. Kenapa? Karena tadi itu turunnya ayat salawat. Ya, bulan Ramadan itu bulan Quran karena diturunkan Al-Quran. Para ulama menganjurkan di bulan Sya'ban banyakin salawat. Kenapa? Karena ayat salawat turunnya di situ tuh, di sini nih, di bulan Sya'ban. Oh, kalau kita ngomongin masalah salawat, faedahnya, manfaatnya banyak. Yang menghubungkan kita sama Rasul itu sholawat. Kalau kita nggak ada rasa sholawatnya, nggak ada sering mengingat Rasul, kecintaan kita hampa dengan Rasul. Makanya dibilang la ya'rifu syauq illa man yukabiduha. Nggak akan ngerti orang apa artinya kerinduan, apa artinya kecintaan kecuali orang-orang yang benar-benar rindu. Dia yang mengatakan bahwa cinta kepada Rasul, rindu kepada Rasul, coba lihat perilakunya menunjukkan nggak bahwa dia rindu sama Rasul. Kalau dia rindu sama Rasul, pasti banyak mengingat tuh, pasti dicari tentang kepribadiannya, tentang sirahnya, perjalanannya. Tapi enggak, kita lihat, kita sebatas kita rindu sama Rasul, sebatas apa? Kata-kata saja, sebatas ingin diakuin oleh orang bahwa kita juga ikutan rindu loh. Padahal ketika kita telusuri dalam hati kita, nggak ada yang namanya kerinduan. Perilaku kita nginget Rasul juga kagak, sholawat sama Rasul kagak. Kalau seandainya sholawat sama Rasul itu nggak diwajibin sama sholat, nggak mungkin orang bakal sholawat. Karena sholawat diwajibin aja dalam sholat, dalam tahiyat akhir tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para kaum muslimin jadi wajib baca sholawat. Coba kalau misalkan andai kata para ulama nggak mewajibkan sholawat di dalam sholat, jarang orang yang bersolat kepada Rasul. Kenapa? Karena saking kosongnya hatinya dengan Rasul, saking kosongnya kerinduan dia sama Rasul. Maka kata ulama begini, al-qalbu in lam tuskinhu mahabbatul khaliq sakanahu mahabbatul makhluk. Kalau hati tidak terisi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada makhluk, ini hati bakal diisi kecintaan sama makhluk. Hati kita kalau nggak diisi nih, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, pasti hati kita bakal diisi dengan cinta sama makhluk. Dan kita harus tahu, kalau kita cinta sama makhluk, cinta sama yang sifatnya duniawi, ya, satu, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Yang namanya makhluk pasti bakal ninggalin. Ada yang namanya kematian. Kalau hatinya sudah terpaut dengan makhluk, dengan sesuatu yang sifatnya fana, kehancuran, siap-siap bakal kecewa. Tetapi kalau hatinya terpaut, terisi dengan cinta kepada Allah sama Rasulnya, ingat, nggak bakal kecewa. Mereka bakal abadi. Allah tuh abadi. Orang yang, makanya lihat, kita kalau duduk sama para ulama, orang yang mengamalkan ilmunya, kita duduk doang nih sama para ulama, udah adem hati, udah adem, padahal belum sholat tuh, baru duduk sama para ulama, aulia, udah adem hati. Kenapa? Karena itu lagi dibukakan hatimu untuk cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar hati kita diisi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, sehingga diberikan kekuatan untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنسألك لفظ النبي وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحليم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. ولفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.